Secara intinya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syarri anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan hadir pada acara webinar kita malam ini yang bertema menguatkan value keluarga dengan dialog bersama, yang insya Allah malam ini akan dibersamai dengan Bunda Siti Nur Fatma. Beliau adalah seorang psikolog, juga pendidik di salah satu kampus ya di Jogja. Nah, ini mungkin nanti bisa ada CV-nya nggak ya? Mungkin nanti bisa di-share. Nah, pada kesempatan malam ini Bunda Siti akan memaparkan gitu ya, bagaimana sebagai seorang ibu kita berperan penting dalam meningkatkan value keluarga kita gitu ya. Nah, kemarin di flyer yang di-share sudah dijelaskan. Belum lama ini kan di sosial media ramai tentang kasus pembulian di, ya banyak sih ya, banyak banget sih kasusnya itu. Yang ter-up itu di media itu terbaru kan di Jakarta, karena memang salah satu sekolah yang orang tuanya terkenal gitulah. Nah, mungkin di sekolah-sekolah lain, bahkan tidak jarang juga di, mohon maaf, yang sekolah yang berbasis agama gitu, yang sifatnya asrama, maupun asrama yang tidak berbasis agama, yang sifatnya nasionalis juga kadang kita jumpai. Nah, malam ini insya Allah kita akan belajar kepada Bunda Siti bagaimana caranya gitu ya, kita sebagai orang tua bisa memberikan peran gitu ya kepada anak-anak kita yang mungkin baik yang mulai, mungkin yang usianya masih kecil atau masuk balik usia remaja, yang mulai keluar dari rumah untuk apa namanya, untuk pergi belajar studi seperti itu. Baik, monggo Bunda Siti Nur Fatma, kami persilahkan untuk bisa memberikan ilmunya. Silahkan. Baik, terima kasih Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah ya, dari awal sampai akhir untuk bersama-sama belajar. Terima kasih kepada Bunda Mila. Kemarin waktu Japri saya bilang nanti pembicaranya bukan saya ya, tapi dengan Bunda Mila ya. Jadi berdua saja nanti biar seru gitu ya. Ya Mbak Anur ya. Terima kasih Mbak Anur beserta tim yang sudah kerso melibatkan saya, walaupun saya tidak terlalu aktif di ibu rumah anak ya. Jadi ini adalah satu upaya terobosan untuk kita berkontribusi gitu ya. Bagaimana menguatkan value keluarga dengan dialog bersama. Barangkali nanti saya value-nya agak melebar kemana-mana karena saya kok merasa ada banyak hal yang penting gitu ya. Mungkin bukan hanya menyinggung dialog, tetapi value ini mungkin belum semua keluarga itu paham gitu ya, atau punya rumusannya gitu ya. Jadi antara suami istri bisa jadi berbeda dan belum pernah membicarakan itu gitu ya. Mungkin dalam keluarga adalah keluarga besar sehingga value satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda sehingga anak ini kadang merasa ada benturan-benturan gitu ya. Jadi ada perasaan mau mengikuti siapa ya, tidak nyaman ya, atau belum punya fondasi yang kuat dengan value itu. Baik, terima kasih. Mari kita mulai saja. Saya akan share screen. Tadi materi sudah saya sampaikan ke Mbak Anur ya, mungkin bisa di-share juga gitu. Ya, apakah bisa dilihat Deh, dengan jelas?
Dia Bun, Ya, bisa Bun. sampun ya. Baik. Baik, menguatkan value keluarga dengan dialog bersama. Temanya tetap saya sampaikan seperti itu, tapi mungkin di dalamnya gaduh-gaduh gitu ya. Ya, maklum mama itu Indonesia Raya kayaknya semuanya penting gitu ya. Baik, berbagai kasus dalam keluarga ini sungguh sangat apa ya, miris gitu ya saat ini gitu ya. Banyak sekali yang merasakan broken home gitu ya, suami istri, anak ya, kemudian perselingkuhan, kemudian narkoba, pengasuhan bermasalah gitu ya. Pengasuhan ini sendiri kan ada yang tipenya diktator ya, kemudian ada yang demokratis, ada yang permisif, apa-apa boleh, dimanja. Terus kemudian ada yang pengasuhan yang sifatnya mengabaikan, neglectful, jadi pengabaian. Nah, ini ada beberapa tipe yang kemudian menimbulkan masalah pada diri anak ya, sehingga dia tidak punya apa ya, semacam contoh di dalam rumah, tidak punya induk yang bisa melindungi, mengayomi ya, sehingga kemudian anak ini merasa bukan surga gitu ya rumahnya, neraka justru, dan mereka kemudian mencari rasa nyaman di luar gitu. Kemudian masalah komunikasi ya, masalah tumbuh kembang anak, kemudian yang lagi in sekarang yang lagi marah adalah problem kesehatan mental dalam keluarga gitu ya. Ada banyak self harm gitu ya di kalangan remaja, bahkan yang saya tangani kebetulan karena saya juga melaksanakan terapi dan konseling itu usia SD sudah pada ini Ibu, mbak-mbak, ibu-ibu ya, eee, cutting ya, cutting pakai cutter ya, kadang tusuk-tusuk pakai jarum pentul jilbab itu, kemudian pakai apa, silet ya, macam-macam gitu ya. Self harm ini adalah masalah yang berakar juga dari dalam keluarga. Jadi, biasanya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya, tidak bisa berdialog dengan baik, sehingga mereka kemudian mencari kenyamanan sendiri, lebih baik saya tidak ngomong, lebih baik saya diem di kamar saja, udah ini adalah cara yang terbaik untukku. Jadi mereka melihat darah mengucur itu bukannya takut, tapi malah happy. Katanya itu rasa sakitnya seperti teralihkan dengan melihat darahnya keluar gitu ya. Ini kan sebuah, kondisi yang, miris banget ya. Jadi kita tidak pernah membayangkan kalau ada di posisi itu, naudzubillah min dzalik, semoga anak cucu kita dilindungi ya dari problem-problem seperti itu. Nah, kemudian depresi ya, depresi. Jadi ada rasa sedih yang berkepanjangan, ada rasa bersalah yang banyak, ada rasa tidak pede, tidak menarik, dunia tidak menyukainya dan seterusnya. Nah, ini remaja ini banyak yang mengalami itu. Kemudian bunuh diri yang kemarin, marak sekali ya, terjadi di kalangan mahasiswa ya, mahasiswa perguruan tinggi beberapa itu, diem-diem mereka adalah aktivis, mereka adalah anak yang kelihatan baik-baik, tapi ternyata ada problem yang tersembunyi dan bunuh diri. Bahkan ada dulu anak SD ya, yang karena dia nggak punya baju untuk ganti, bunuh diri gitu ya. Oke. Kemudian kecemasan, nah ini masalah sehari-hari yang banyak terjadi. Nah, kasus-kasus ini sebetulnya kalau dirunut ini akarnya adalah dari keluarga, gitu ya. Basicnya dari keluarga. Karena pendidikan yang paling dasar yang dirasakan oleh seorang anak itu kan dari keluarga. Sebelum dia beranjak ke sekolah, dia pasti punya fondasi dari keluarga. Nah, keluarga itu siapa? Ya, keluarga bisa keluarga inti, bisa keluarga extended, keluarga yang luas ya. Jadi problem itu kadang dari ayah sendiri, ibu sendiri, kemudian bisa juga dari nenek kakek yang tinggal bersama, bisa juga dari tante, bisa juga dari pembantu gitu ya. Jadi intinya siapapun yang ada di rumah kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita, itu bisa menjadi bagian dari keluarga yang berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Dalam hal ini value juga terbentuk dari mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, pengertian dari value keluarga itu sendiri apa gitu ya. Jadi, keluarga ini kan satu unit terkecil dalam masyarakat ya, dan di keluarga ini terbentuk karakter dan kepribadian individu. Kita mencontoh, ada pola-pola yang diturunkan dari nenek kakek ya, dari orang tua kita sendiri gitu ya.
Nah, di dalam keluarga ada nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan, kasih sayang yang dibagikan, dan rasa aman dan nyaman yang diciptakan. Nah, nilai-nilai keluarga inilah yang menjadi fondasi kehidupan yang kuat bagi setiap individu. Nah, apakah moral dan etika ini juga ditanamkan di setiap keluarga? Belum tentu gitu ya. Apakah kasih sayang ini juga dibagikan dengan baik? Belum tentu gitu ya. Dan rasa aman dan nyaman apakah tercipta? Belum tentu juga. Inilah yang membedakan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Value mereka itu apa, kuat apa tidak value mereka. Nah, itu ya. Jadi akarnya dari sana. Nah, nilai keluarga adalah prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dan menjadi dasar berperilaku anggota keluarga. Nilai-nilai ini melibatkan semua gagasan tentang bagaimana orang tua ingin menjalani kehidupan keluarga, apa yang penting, yang tidak penting, yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Bagaimana itu semua ya tertanam dan kemudian itu dididik ke anak-anak kita, mereka kemudian bagaimana kita bersamai, kita kontrol, kita perkuat ya, kita pantau terus. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi value keluarga. Jadi awalnya adalah itu nilai-nilai dari suami, dari istri gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menikah, kemudian mereka membentuk keluarga, apa yang penting, yang tidak penting, yang baik, yang buruk, yang benar dan salah, itu yang akan menjadi akar dari value keluarga. Nah, ada pasangan yang sejak awal itu sudah aware, sudah peka dengan ini semua, jadi mereka banyak membicarakan. Tapi ada pasangan yang sama sekali tidak menyinggung itu. Bahkan dari awal sudah terjadi benturan-benturan merasa bahwa value yang dibawa oleh keluarganya itu lebih baik daripada value dari keluarga pasangannya. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan konflik-konflik ya, yang dari awal tidak pernah bersatu, tidak pernah didialogkan, tidak pernah dibicarakan, yang kemudian akhirnya kebingungan ketika harus menanamkan kepada anak-anaknya, anak turunnya, mereka bingung. Karena kadang-kadang kalau bersama ibunya, kadang justru value dari ibunya yang kuat dan value dari bapaknya kadang ada yang dijelek-jelekan dan seterusnya. Harusnya kan bapak dan ibu ini bersatu bersama ya. Jadi kalau bicara tentang dialog memang yang pertama memang suami dan istri gitu ya. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang penting dan tidak penting itu dibicarakan karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, pendidikan, budaya dan seterusnya ya, termasuk kemampuan berpikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, itu tentu saja tidak mudah untuk menyatukan itu. Tetapi dengan kesadaran bahwa sudah berani membentuk keluarga, berarti mereka harus mulai untuk bersama-sama ya merumuskan itu. Nah, contoh value keluarga ini apa ya? Nah, contohnya kasih sayang gitu ya. Saling mengasihi dan menghargai antara anggota keluarga. Bagaimana mengekspresikan kasih sayang itu? Kasih sayang yang baik itu yang seperti apa? Yang membuat aman nyaman tuh yang seperti apa? Terus komunikasi. Value keluarga komunikasi ini apa? Oh, ternyata ada yang harus terbuka, harus jujur satu sama lain, harus berbicara. Tapi ada juga yang keluarga yang terlalu terbuka itu justru nggak nyaman. Jadi mereka rata-rata bicaranya sedikit gitu ya. Tidak banyak yang terbuka, tidak banyak yang jujur, akhirnya mampet gitu ya. Ada banyak hal yang tidak terkomunikasikan dan akhirnya memicu konflik-konflik lebih dalam. Yang ketiga adalah kerjasama, ya saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas bersama. Kadang kita melihat ada keluarga yang kok bisa ya kompak sekali gitu ya, suami istri saling bantu, nggak ada risih, nggak ada malu, saling menjalankan tugas dan membackup gitu ya. Dan akhirnya karena orang tuanya sering melakukan hal seperti itu, anak-anaknya juga terbiasa untuk melakukan gitu. Akan berbeda dengan situasi keluarga yang mereka tidak ada kerjasama. Jadi apa-apa hanya dilakukan oleh satu pihak ya, yang lain kurang peka dan seterusnya, dan itu ternyata tidak diperbaiki, anak-anak pun tidak tahu bahwa itu harus diperbaiki dan akhirnya tidak terjadi value keluarga. Ada value kerjasama di dalam keluarga itu. Misalnya berikutnya lagi adalah kesabaran ya.
mampu mengendalikan emosi, memahami kekurangan orang lain, ya, memahami emosi orang lain, sabar dengan sesuatu yang tidak enak, gitu ya. Itu ada itu. Dulu keluarga saya pernah kedatangan tamu ya, dan, apa ya, waktu itu tamunya itu karena anak kecil, dia mengatakan kalau, "Aku lapar, aku pengen dibuatin makanan," gitu kan. Terus ketika ibu saya membuatkan makanan, anak kecil itu mendekat gitu ya. Kemudian, "Bude bikin apa?" gitu, "Bude bikin mie goreng, kamu tadi lapar kan?" gitu. "Oh, bikin mie goreng untuk aku ya?" "Iya." "Semoga Bude nanti masuk surga ya, karena sudah bekerja keras membuatkan mie goreng untukku." Itu yang mengucapkan anak kecil ya. Dan tidak mungkin kalau anak kecil itu tidak diajari oleh orang tuanya. Dan kemudian duduk manis menunggu sampai mie-nya selesai gitu ya. Itu kan berarti ada nilai-nilai kesabaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Bagaimana dia menempatkan diri di posisi sebagai tamu ya, lapar gitu ya, dan anak kecil bisa aja dia menangis, tapi dia tidak seperti itu. Dia duduk manis menunggu, "Terima kasih Bude, semoga Bude masuk surga karena Bude sudah baik sama aku," gitu. Sudah membuatkan mie goreng. Terus begitu mie gorengnya dimakan, anak itu mengatakan, "Ini adalah mie goreng terenak yang pernah aku makan Bude. Masya Jazakillah khairan kasir," dia bilang begitu gitu ya. Masya Allah, pokoknya ada hal-hal yang Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini memang ibunya itu seorang apa ya, guru ngaji gitu ya. Bapaknya juga seorang yang tekun mengaji, mereka saling bahu-membahu mengasihi, pokoknya dengan kesederhanaan tetapi yang ditanamkan ke anak-anaknya luar biasa. Dan kakaknya si anak kecil ini tiga-tiganya diterima di UGM tanpa tes semua, dari jalur prestasi. Jadi mereka kalau misalnya membayar itu sepertinya berat sekali dan Allah turunkan pertolongan dengan jalur prestasi. Masya Allah, luar biasa. Ya, oke. Kemudian kejujuran ya, value yang lain kejujuran. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengerjakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran sampai selesai gitu ya. Kemudian kedisiplinan, kemudian disiplin itu apa? Patuh terhadap aturan, norma yang berlaku, tidak boleh sembarangan gitu ya. Kemudian religiositas misalnya punya keyakinan dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, ini hanya contoh-contoh saja. Ibu-ibu, mbak-mbak semua boleh mengembangkan value apalagi yang nanti akan dimiliki di dalam keluarga gitu ya. Ada banyak. Nah, silahkan dikembangkan sendiri untuk value-nya gitu ya. Nah, kenapa value ini penting? Karena value ini membentuk karakter dan kepribadian ya. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga ini akan menjadi pedoman bagi seseorang untuk berperilaku dan mengambil keputusan, juga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman ya. Mereka yang punya nilai-nilai kuat itu akan punya rasa aman dan nyaman dan saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Bayangkan saja kalau dalam keluarga kita itu ada kasih sayang seperti tadi, ada kejujuran, kerjasama, religiositasnya berjalan gitu ya. Kemudian juga ada kesabaran, kebersyukuran, dan lain-lain. Tentu saja rumah kita itu akan terasa aman dan nyaman karena satu sama lain itu tidak ada yang membuat konflik ya, tidak ada yang memperbesar masalah. Kalau ada keadaan yang kurang mereka bersabar, kalau ada keadaan yang baik mereka bersyukur. Mereka yang penting keterikatannya kuat, happy bersama, susah ya saling bantu satu sama lain. Masya Allah gitu ya. Oke, yang ketiga adalah memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Jelas ya. Jadi kalau nilai-nilai yang disepakati bersama itu akan dikuatkan, maka hubungan antara anggota keluarga juga akan kuat dan bisa meningkatkan rasa saling percaya. Yang keempat, membantu individu menghadapi tantangan hidup. Jadi, value dalam keluarga itu dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita sudah diberi rumus ya bahwa di dunia ini adalah arena ujian gitu ya. Jadi yang di dunia kepengen enak terus itu nggak bakalan tercapai cita-citanya karena up and down selalu ada. Disinilah saatnya
kita diberi soal-soal, tetapi jangan takut karena Allah juga sudah memberikan jawaban-jawabannya. Hanya kadang kita belum ketemu jawabannya gitu ya. Kalau mau istirahat, mau leha-leha, mau enjoy, mau enak yang 100% enak ya di surga. Kata Syekh Ali Jabir, kalau kepengen istirahat total, enak semuanya ya di surga. Jadi bukan saatnya di dunia. Ya begitulah ya. Oke. Nah, bagaimana membangun value dalam keluarga ini ya? Yang pertama adalah diskusikan nilai-nilai yang penting gitu ya. Jadi adakan diskusi terbuka dengan anggota keluarga tentang nilai-nilai yang ingin ditanamkan di dalam keluarga. Ini sebenarnya letaknya adalah di paling awal dulu waktu suami istri itu baru pertama kali ya menjadi suami istri ini yang dibahas bahkan pada saat ta'aruf gitu ya. Nilai-nilaimu apa? Yang kamu anut apa? Yang menurutmu bagus yang harus ada dalam keluarga apa itu harusnya jadi pembicaraan. Jadi penting sekali karena kalau value-nya sama itu energinya menjadi sama dan akan menjadi ringan gitu ya. Kemudian jadilah contoh yang baik. Nah, ini orang tua perlu menjadi contoh ya bagi anak-anak karena contoh itu sifatnya adalah perilaku biasanya yang paling paling apa ya, paling cepat nancep gitu ya daripada omongan. Jadi misalnya, "Ayo sholat, cepetan sholat tepat waktu." Dengan orang tua yang kemudian sudah adzan, "Ayo ambil wudhu." Orang tua mengambil wudhu, bla bla bla, yang laki-laki segera ke masjid, yang perempuan berjamaah di rumah. Itu lebih apa ya, lebih membentuk perilaku yang sifatnya itu nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu menentukan perilaku sebanyak 53%. Yang verbal itu hanya sekitar berapa ya, 7% ya. Kemudian ada bahasa tubuh yang lain ya, yang gestur dan lain-lain. Jadi kalau kita pengen memberi contoh, contoh itu sudah langsung tereksekusi, jadi bukan banyak omong gitu ya. Karena kalau hanya ngomong, anak-anak itu biasanya mendengar dan kemudian nggak tahu. Tapi kalau dilakukan, itu sekaligus tahu prosesnya. Libatkan anak dalam kegiatan keluarga. Nah, ini dalam membangun apa ya, value keluarga itu kita tidak sendirian. Jadi kalau sudah ada anak, libatkan anak. Walaupun anak-anak ini masih kecil, tetapi kita sedang berusaha menumbuhkan nilai-nilai ya. Nah, nilai-nilainya yang mana? Itu tadi yang harus disepakati oleh suami istri ya. Kemudian gunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu biasanya ada keterbukaan gitu ya. Kemudian di situ ada hubungan yang terasa kuat, bukan hubungan yang atasan dan bawahan ya, tetapi masing-masing tahu posisinya gitu ya. Walaupun dia anak kecil, tetapi kita juga bisa bertanya, mendengarkan jawaban dia, mendengarkan alasannya, jangan cepat-cepat mendirect misalnya gitu ya. Sehingga anak bisa menangkap apa pesan orang tua dan orang tua tahu apa yang dirasakan oleh anak. Kemudian berikan penghargaan atas perilaku positif. Nah, menguatkan value itu tidak lepas dari reward ya, penghargaan. Jadi kalau ada perilaku positif entah itu suami atau entah itu istri ya dipuji, ya diberi penghargaan, diakui, apalagi anak-anak yang masih kecil. Mereka pasti effort atau usahanya beda, jadi harus ada penghargaan. Ya. Kemudian, kapan menanamkan value keluarga? Ternyata idealnya sejak anak usia dini, ya, sejak masa balita. Karena masa-masa ini anak dikatakan seperti spons ya, yang mudah menyerap informasi dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Jadi nggak harus nunggu remaja, dari kecil saja sudah mulai dibiasakan value-value yang tadi. Misalnya kalau punya keinginan ngomong, kalau ada rasa nggak enak ngomong, itu kan berarti value-nya komunikasi ya, keterbukaan ya. Nah kalau dari kecil terbiasa spontan ngomong, bebas, merasa tidak tertekan, anak-anak ini akan punya kebiasaan yang seperti itu sampai dengan dia dewasa. Kalau nanti dia sudah membentuk rumah tangga, ya dia kemudian menganggap bahwa unsur komunikasi itu penting banget gitu ya. Tanggung jawab, walaupun dia masih kecil, sekedar merapikan mainan, tapi itu tanggung jawab. Sekedar mengembalikan barang yang bukan miliknya gitu ya, kejujuran gitu ya. Ini kayaknya punya temanmu yang ketinggalan ini, ayo kita kembalikan. Berani mengembalikan sendiri? Nggak berani. Kalau nggak berani kita antar. Tapi kalau dia sudah berani,
dia biar ngomong. Nah, itu adalah cara-cara yang langsung kepada perilaku yang akan dipelajari oleh anak. Untuk value usia 0 sampai 2 tahun ya, ini biasanya yang ditanamkan adalah rasa aman dan nyaman ya. Jadi orang tua punya tanggung jawab menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman bagi anak. Karena kalau dia tidak aman di usia ini ya, ini akan membentuk fondasi yang rapuh gitu ya. Jadi harus ditunjukkan bahwa lingkunganmu, rumahmu ini adalah aman dan nyaman. Jadi kamu bahagia di sini. Kamu tidak perlu mencari lingkungan yang lain. Kemudian membangun komunikasi yang baik, jadi masih gunakan bahasa sederhana, mudah dipahami ya. Kemudian mengajarkan nilai-nilai dasar ya, jujuran, kesopanan, rasa hormat ya. Kemudian sudah mulai ikut-ikut misalnya sholat ya, doa-doa ya. Itu sudah mulai. Maaf. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun ini memberikan contoh yang baik, maksudnya adalah bukan berarti yang 0 sampai 2 tahun tidak diberikan contoh. 3 sampai 5 tahun ini kondisi otaknya sudah jauh lebih maju dibanding yang tadi. Gitu ya. Maaf. Jadi anak-anak di usia 3 sampai 5 tahun ini sedang bagus-bagusnya meniru perilaku orang tua. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, ini baru nancep banget gitu ya. Kemudian mulai memberikan tanggung jawab, berikan tugas dan tanggung jawab kecil ya. Oke, maaf sebentar saya tak ambil minum dulu ya, serak banget. Maaf ya. Oke. Baik, yang kedua memberikan tanggung jawab ya, berikan tugas dan tanggung jawab kecil pada anak untuk melatih kemandirian dan disiplin. Jadi usia sekitar 3 sampai 5 tahun tuh mereka sudah bermain, mereka sudah meniru, mereka sudah melakukan aktivitas gitu ya. Nah, berikan tugas atau tanggung jawab sesuai dengan usia mereka. Kemandirian, jangan cepat-cepat dibantu gitu ya. Biar mereka latihan sendiri dulu sampai bisa dicontohin, latihan sendiri, kalau bagus diapresiasi, kalau salah jangan disalah-salahin. Tapi tetap dihargai sekecil apapun itu kemajuannya gitu. Nah, disiplin ini juga sudah dimulai dari usia-usia itu. Kemudian menjelaskan konsekuensi. Jadi ajarkan anak tentang konsekuensi dari perilakunya. Kalau dia tidak melakukan ini, akibatnya ini. Kalau dia tidak bertanggung jawab, akibatnya ini. Jadi di sini juga sudah mulai ada kayak empati ya. Sudah mulai bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Walaupun 3 tahun itu masih ratu-ratu ya. Tetapi kalau kita sering mengajarkan tentang konsekuensi, bisa diperlihatkan situasi nyata gitu ya. Misalnya mau pergi kok harusnya siap-siap lebih cepat kok anaknya lelet, kemudian akhirnya telat. Nah, kalau telat itu akibatnya apa? Nah, konsekuensi-konsekuensi seperti itu yang kadang harus dimunculkan kembali supaya anak bisa melihat secara konkret gitu ya. Nah, nanti kemudian dia tidak mengulangi lagi. Nah, usia 6 sampai 12 tahun ini sudah mendorong anak untuk mandiri, ini sudah usia SD ya. Memberi kesempatan pada anak untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri, mengajarkan nilai-nilai sosial ya tentang toleransi, kerjasama, saling bantu, ya, kemudian melibatkan anak dalam kegiatan keluarga. Jadi misalnya makan bersama, beribadah, berlibur bersama, ini anak-anak usia ini sudah punya pemikiran sendiri, sudah mulai kritis gitu ya. Jadi mereka juga harus dilibatkan, ditanya, diberi peran dan seterusnya. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Orang tua perlu menyesuaikan cara penanaman nilai keluarga dengan usia dan perkembangan anak. Kalau di atas 12 tahun gimana, Bun? Ya, di atas 12 tahun mereka sudah tahu tentang kedisiplinan, tentang tata tertib, otak mereka juga sudah bisa
berpikir logis ya. Makanya untuk anak-anak yang usia SMP ya, di atas 12 tahun itu kan mereka sedang masa-masanya patuh, menjadi anak yang manis gitu ya. Jadi nggak banyak konflik gitu. Itu kalau yang dilakukan benar gitu ya. Oke. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk penanaman nilai keluarga efektif. Yang pertama adalah gunakan komunikasi efektif ya. Tadi sudah saya singgung juga. Contoh, kemudian buat kegiatan menyenangkan ya. Kemudian berikan pujian dan penghargaan dan yang berikutnya tetap sabar dan konsisten. Nah, ini yang agak sulit adalah yang tetap sabar dan konsisten. Jadi dalam proses penanaman nilai keluarga itu memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Bayangkan dari yang dulunya belum paham, kemudian harus melakukan, menerapkan, dan kemudian kalau itu menjadi value, maka itu akan mewarnai gitu ya. Dan akhirnya nanti ada semacam penilaian gitu ya. Jadi keluarga ini apa ya nilainya? Oh, kompak. Oh, mereka keluarga yang jujur. Oh, mereka keluarga yang sabar. Oh, mereka keluarga yang penuh kasih sayang gitu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk penanaman nilai keluarga ini adalah proses yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita capek untuk apa ya mengingatkan, membimbing, mengarahkan gitu ya. Karena memang anak-anak ini tetap harus kita dampingi sampai dengan mereka nanti punya kehidupan sendiri. Bahkan ketika sudah punya kehidupan sendiri, kita tidak terlalu memantau, tetapi kita jadi sesepuh gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada semacam sharing atau apa, kita terlibat sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, itu bisa juga. Tapi kalau dia sudah punya rumah tangga sendiri, jangan sampai kita nanti menjadi orang tua yang selalu ikut cawe-cawe gitu ya, selalu ikutan gitu. Yang bagus tuh begini, jadi kayak seolah-olah yang paling bagus itu punya kita. Enggak, karena nanti kalau anak-anak kita itu sudah berumah tangga, dia akan berkolaborasi dengan pasangannya masing-masing dengan akan membentuk value-value yang bisa jadi sama atau berbeda dengan kita. Jadi harus jadi mertua yang asik gitu ya. Oke. Kemudian hambatan dalam penanaman value ini adalah, nah ini yang terjadi pada kita sekarang ini gitu ya. Kurangnya waktu orang tua, sibuk ya, kurang waktu yang berkualitas. Akibatnya interaksinya minim, kemudian proses menanamkannya juga ada hambatan-hambatan gitu ya. Makanya harus ada, apalagi kalau putra-putrinya masih kecil ya, harus ada waktu bersama-sama ya, untuk bermain bersama, berbagi cerita, membaca buku, atau mungkin mereka makan bersama, kemudian sambil menceritakan aktivitas seharian ya. Walaupun sudah remaja juga aktivitas ini tetap dibutuhkan. Mungkin bukan main bersama ya, tapi bercerita bersama atau mungkin kita memberi waktu dia untuk apa ya, menyatakan keluh kesahnya di hari itu gitu kalau yang sudah remaja. Kemudian kurangnya komunikasi, ini sulit menyampaikan nilai-nilai pada anak ya. Nah, mungkin orang tua ini kesulitan menemukan cara yang tepat untuk menjelaskan nilai-nilai pada anak dengan cara yang mudah dipahami. Ini banyak terjadi sekarang ya. Kadang-kadang kita sudah membentuk bagus, tapi ternyata runtuh yang bagus itu karena dia melihat temannya tidak harus seperti itu gitu. Dia melihat ada keluarga lain yang berbeda dan itu baik-baik saja gitu ya. Nah, ini adalah tantangan kita untuk menyampaikan kepada mereka, ya kayak misalnya apa ya, misalnya ada yang kalau saya lihat dari anak saya duduk itu kadang apa kakinya sedikit diangkat gitu ya. Terus saya mengatakan kalau itu tidak sopan gitu ya. Terus dia mengatakan, hampir semua temanku kalau duduk seperti ini dan baik-baik saja gitu ya. Nah, kita harus menjelaskan nggak sopannya itu di mana gitu ya. Kalau itu menjadi kebiasaan itu akan dibawa sampai kemana dan seterusnya. Dan ini kadang harus pakai bahasa yang sederhana ya, sesuai dengan usia anak dan contoh-contohnya harus konkret dan relate ya. Oke. Kemudian, nah ini hambatan berikutnya adalah perbedaan nilai antara orang tua dan anak. Jadi perbedaan generasi dan pengaruh lingkungan ini ya. Apalagi kita sudah sekarang ini beda gen ya. Kita mungkin generasi X, Z, anak-anak kita adalah Z gitu ya misalnya. Anak-anak milenial itu pendekatannya beda dengan pada masa-masa kita dulu.
Kita dulu kalau dibesarkan dengan cara penuh tekanan, mungkin dikerasi malah jadi bagus. Kalau sekarang dikerasi malah depresi, kalau dikerasi malah dianggap kekerasan pada anak, dan seterusnya. Nah, ini makanya kita harus terbuka ya terhadap nilai-nilai yang dianut oleh anak, karena anak ini juga belajar dari teman sebayanya kadang. Kecuali yang masih kecil sekali, kalau yang masih kecil sekali kita yang membentuknya. Tapi kalau yang udah mulai remaja, udah tarikan teman sebayanya kuat ya, apalagi sudah kuliah, SMA, itu wah, itu udah beda lagi. Jadi harus ada diskusi dan ditemukan titik temu, sehingga oke, di keluarga ini ya, yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini karena ya semuanya punya alasan. Nah, hambatan yang berikutnya adalah ketidakkonsistenan orang tua itu sendiri. Jadi ya kadang-kadang memberikan contoh yang tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan. Jadi orang tua katanya menyuruh anak untuk jujur, tapi ternyata anak mendapati orang tua sendiri tidak jujur gitu ya. Dan ini pernah saya temui, ada seorang anak yang ayahnya itu sangat keras terhadap dia. Ketika mengantar sekolah itu selalu pesennya, kamu nggak boleh nganu ya, nggak boleh bohong ya nanti, pokoknya di sekolah yang baik, jadi anak yang baik. Tapi ternyata anaknya ini ngegap orang tuanya selingkuh, menyimpan foto seorang perempuan, dan itu sangat melukai hatinya. Dan ketika dia mau bertanggung jawab dan mau jujur, dia selalu ingat bayangan orang tua itu. Dan akibatnya anak ini kemudian di belakang, main belakang, backstreet ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang di luar norma, dan dia tidak bahagia di rumahnya karena ibunya juga sering menangis akibat ayahnya gitu ya. Bisa kita bayangkan. Jadi orang tua maunya anak jujur, tetapi orang tua sendiri tidak melakukan itu. Orang tua maunya anak bertanggung jawab, tapi ternyata anak melihat orang tua sendiri tidak bertanggung jawab. Katanya suruh kasih sayang, tapi orang tua sendiri tidak bisa menyayangi. Nah, ini kan berat gitu ya. Nah, makanya yang agak sulit ya di sini. Jadi harus konsisten ya, dan juga menunjukkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak. Nah, berikutnya adalah pengaruh media dan teknologi. Jadi kadang-kadang dipaparkan dengan konten yang tidak sesuai dengan nilai keluarga ya, media dan teknologi dapat memberikan pengaruh negatif walaupun tidak semua ya. Nah, solusinya adalah awasi konten yang diakses oleh anak, gunakan teknologi sebagai alat edukasi dan bonding bersama anak. Dan orang tua juga jangan lengah gitu ya. Ada banyak orang tua yang sedih ketika anaknya melihat video porno, tapi ternyata orang tuanya sendiri, bapak-bapaknya kolektor video porno. Itu kenyataan, banyak yang seperti itu. Jadi agak sulit kemudian anak terpapar itu terus ya, dimarahi gitu ya, dianggap itu nggak baik, kenapa itu dilakukan, padahal anak juga tahu kondisi orang tuanya seperti apa. Nah, ini kembali lagi terkait juga dengan ketidakkonsistenan. Jadi media dan teknologi itu sebetulnya tidak buruk 100% ya, 50-50 kalau menurut saya, tinggal mau dipilih yang mana. Nah, untuk tips supaya ada kekuatan keluarga ya, value keluarganya menguat ya, dan menghasilkan perubahan positif di masyarakat ya. Yang pertama, ciptakan ruang dialog yang terbuka dan aman gitu ya. Nah, dialog ini tentu saja harus menjadi kebiasaan di rumah. Dialog, kalau ada sesuatu itu dibicarakan. Dicari titik temunya, terbuka gitu ya. Gunakan bahasa yang sopan dan santun. Bahkan orang tua ke anak pun harus sopan dan santun gitu ya. Hindari menyerang atau menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi kalau namanya dialog itu ya dingin, kepala dingin gitu ya. Menyampaikan pendapat tidak harus disertai dengan nada suara yang meninggi, yang melukai dan seterusnya. Namanya dialog, kita harus berani mendengar. Harus bisa meluaskan hati, melebarkan telinga gitu ya, matanya juga kontak, tahu semua apa yang diperhatikan dan seterusnya. Dengarkan dengan penuh perhatian, berikan kesempatan pada semua orang untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jaga emosi ya, jadi tetap tenang dan kendalikan emosi saat berdialog. Nah, makanya sebelum berdialog itu kepalanya harus dingin. Kalau kepalanya udah panas duluan, dia merasa yang paling benar, ya itu nggak akan terjadi dialog itu. Nah, bedakan pasif, asertif, dan agresif ya. Jadi ada 3 kata dalam berdialog itu. Kalau pasif itu dia tidak connect ya, diem aja,
orang lain yang menghandle, dia hanya ikut aja, follower aja, bahkan disuruh berpendapat dia tidak berpendapat, ya, itu pasif. Ada yang asertif, asertif itu dia terbuka dengan penuh kesadaran, bisa menyampaikan apa yang dirasakan tanpa melukai orang lain. Itu asertif, itu yang paling bagus. Agresif itu menyerang, ya. Dia merasa di posisi yang lebih daripada orang lain dan orang lain itu lemah, ya. Dia bisa menyerang. Nah, kadang-kadang ada yang pasif itu diem aja, tapi ada yang pasif agresif. Kelihatannya diem tapi dendam gitu ya. Nah, jadi di rumah usahakan komunikasi ini juga sudah asertif, jadi bukan pasif dan bukan agresif. Nah, kalau misalnya orang tua memanggil anak sudah dengan nada tinggi, ketika anak berbeda pendapat sudah langsung dimarahi, nah itu kan sudah berarti orang tua agresif. Tapi kalau silahkan berpendapat, nanti Umi Abi dengerin, Papa Mama dengerin, kita cari yang terbaik, titik temunya bagaimana, itu namanya dialog. Fokus pada solusi, bukan permasalahan. Nah, dialog itu biasanya akan buntu kalau yang dibicarakan adalah permasalahan. Jadi identifikasi nilai-nilai keluarga yang ingin diperkuat itu apa ya. Kemudian diskusikan cara untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda dapat menunjukkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak Anda gitu ya. Kalau anak yang sudah besar ya berarti diajak bicara ya. Kalau dia masih kecil ya berarti yang ngomong yang tua-tua saja. Jadi kalau keluarga itu isinya hanya ayah dan ibu anak, oke gitu ya, cepat ya. Tapi kalau ada yang lain-lainnya lagi, anggota keluarga lain yang ikut ikut membentuk karakter anak bersama-sama terus sehari-hari, kayak nenek misalnya. Nah, beliau juga harus paham dengan nilai-nilai itu. Kemudian berbagi pengalaman dan cerita inspiratif gitu ya. Jadi apa ya, kita mungkin bisa belajar dari cerita orang lain, kita bisa belajar dari cerita kakek nenek kita, bisa belajar dari orang-orang sukses dan seterusnya. Oke. Kemudian libatkan semua anggota keluarga, ajak untuk berpartisipasi ya, semuanya harus kita libatkan ya, supaya tahu bahwa oh value keluarga ini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang itu tidak sesuai dengan value, apa yang harus dilakukan. Nah, mereka sudah paham konsekuensinya gitu ya. Misalnya tidak boleh mencuri, ternyata ada anggota keluarga yang mencuri misalnya. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu sudah dibicarakan di awal dan tinggal cermati, monitoring, maintenance ya. Nanti kira-kira ini berjalan apa tidak. Kalau value ini ternyata ada pergeseran atau kemudian mungkin menjadi tidak terlalu sesuai, harus diperbaiki ya bisa aja. Jadi value itu bisa kadang dikuatkan, kadang diganti dan seterusnya. Intinya adalah membawa ke keluarga yang kuat, yang harmonis, yang baik gitu ya. Sehingga masyarakat kalau misalnya hampir semua keluarga melakukan hal seperti itu tentu akan membentuk masyarakat yang kuat dan sehat juga gitu ya. Nah, gunakan berbagai media untuk berdialog ya. Media sosial sekarang ini kan kita itu tidak hanya komunikasi ketemu langsung, tapi lewat media sosial juga sangat banyak waktu yang kita gunakan. Mungkin anak-anak kita lebih senang ketika kita mengajari mereka lewat media sosial gitu ya, lebih menarik dan seterusnya boleh saja. Nah, kita di masyarakat juga harus berpartisipasi ya, ikut kegiatan komunitas ya, orang tua ini semakin pinter juga ya, menjadi mentor bagi keluarga yang lain ya, mungkin ada grup yang bersama-sama yang nanti bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling belajar satu sama lain. Kemudian berkolaborasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan organisasi dan komunitas. Jadi kita tanggung jawabnya bukan hanya di keluarga ya, tetapi kita juga bisa memperluas tanggung jawab kita itu dengan berkolaborasi dengan masyarakat umum ya. Jadi kita fokus dengan kebijakan-kebijakan yang pro keluarga ya, bisa untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga dan membantu keluarga dalam menjalankan fungsinya. Mungkin kalau ibu-ibu nanti bisa membawa topik-topik seperti ini ya, promosi nilai keluarga ini di grup-grup PKK, kemudian di grup-grup yang mungkin ibu-ibu ikuti ya, itu bisa untuk memperluas jaringan ya,
untuk menguatkan value keluarga. Terima kasih, itu yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan jika ada sesuatu yang bisa diambil, itu semata-mata datang dari Allah. Saya juga masih harus banyak belajar, jadi sekarang waktunya bisa sharing bersama-sama untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Mami semuanya. Tadi demikian materi yang dipaparkan oleh Bunda Nong ya, Bun, panggilannya ya, Bun ya. Ya, boleh. Bunda Siti, saya panggilnya Bunda Siti biasanya. Bunda Nong tentang bagaimana kita bisa meningkatkan value keluarga. Nah, jadi ini temanya kalau saya pribadi gitu ya, Bun ya. Seperti Bunda Nong tadi sampaikan, jadi memang untuk meningkatkan value keluarga ini itu memang dilakukan bahkan sejak sebelum menikah. Yes. Ini pengalaman saya sih, pengalaman saya waktu ta'aruf itu. Yes. Jadi ketika ta'aruf itu yang saya tanyakan kepada calon suami yang sekarang jadi ayahnya anak-anak itu adalah, kalau menurut beliau tuh waktu itu ketika udah nikah pertanyaannya susah gitu. Jadi waktu itu yang saya tanyakan saya ingat banget. Besok tanggal 10 Maret anniversary ceritanya soalnya. Jadi saya masih Oh, ingat. Masya Allah. Semoga sama watil jannah ya, Bu. Jadi saya ingat itu di Masjid UI di pelatarannya saya tanyakan apa waktu itu masih antum-antum itu kan. Ya, ya. Apa misi visi antum dalam berkeluarga. Nah, Mm-mm. itu dia garuk-garuk kepala tuh. Nah, jadi jadi memang kalau nggak saya bukan orang psikologi ya basicnya. Saya waktu itu cuma sekedar saya kepingin nikah. Terus saya Mm-mm. harus belajar. Jadi belajar. Nah, ketika taruh itu ya saya tanyakan itu gitu. Nah, kalau bapak-bapak itu memang mungkin ya saya nggak tahu nih secara psikologi kecenderungan mereka itu ketika mau menikah gitu ya. Itu apa sih nggak ngerti lah. Karena pertanyaannya beliau malah aneh juga gitu lah dalam taruh pertama. Nah, jadi nanti Ya, karena menurut yang saya sering dengar gitu bahwa dalam rumah tangga itu isinya adalah ngobrol. yes. Nah, jadi visi misi pasangan harus kita tahu. Nah, nanti jadi menguatkannya itu. Nah, kalau mungkin di sini mamis yang ada di sini saya kan kurang tahu juga ya range rumah tangganya usia berapa tahun perkawinan, mungkin ada yang atau mungkin ada yang masih single mungkin ya saya kurang tahu juga. Nah, tidak ada kata terlambat sih kalau saya rasa ya Bun ya. Kalau sekarang ternyata oh ternyata dari ta'aruf ya gitu. Nah, nggak ada kata terlambat. Jadi kita bisa mengambil ini untuk bisa diobrolin seakan-akan kita baru mulai nih nggak apa-apa, Ya, bukan? Nah, ya. itu ya. Baik itu tadi yang kita bisa dapat tarik gitu ya. Jadi value ini harus dirumuskan dari ayah dan ibu. Ya. Jadi ayah dan ibulah konseptornya. Ini rumah tangga kita mau dibawa ke arah mana, nilai-nilai apa yang akan ditanamkan, Ya. kemudian kita florkan ke anak-anak. Nah, Mm-mm. tadi macam-macam tergantung dari value Iya, masing-masing yang ingin ditanamkan. Tadi saya lihat ada, oh nih, nah kalau saya lihat nih Bunda Nong nih ya, ya. sebelum kita mungkin nanti kita buka pertanyaan. Mm-mm. Tadi kalau saya lihat itu, kalau saya lihat dari paparan Bunda, akan ada akhirnya tuh kalau saya rasa ya ketika misalnya keluarga ini mencoba untuk memiliki nilai-nilai value kemudian menanamkan ke anak-anak dan mengeksekusinya gitu ya. Mm. Nah, itu kalau memang keluarga ini sifatnya mungkin bisa berbagi. Contohnya nih, contohnya Mm-mm. kayak saya. Mm-mm. Saya itu saya juga eh, ada yang bilang Bu Mila tuh kompak. Loh, Ya. dari mana? Ya gitu. Ya. Iya, itu saya inspirasi. Kenapa? Mm-mm. Bisa kompak sampai Ya. bisa naik gunung. Jadi di brand Mm. akhirnya jadi muncul seperti branding gitu. Yes, Branding yes. keluarganya itu. Mm-mm. Jadi akhirnya oh, sebenarnya saya pribadi tidak berniat juga membranding keluarga saya menjadi keluarga yang oh keluarga Bumila kompak, hobi naik Mm-mm. gunung, hobi olahraga. Enggak.
Tapi memang dari awal kami menikah, visi misi ketemu, kemudian oh ternyata dikaruniainya anak laki-laki gitu kan. Oh berarti itu sambil jalan kalau saya pribadi, sambil Iya, iya, jalan. iya, Oh iya. anak saya laki-laki semua nih. Saya Mm-mm. harus mendidik mereka menjadi laki-laki sejati. Iya, Gimana iya. caranya gitu. Dan itu kan harus belajar. Jadi memang menjadi seorang ibu, seorang ayah, kita harus belajar. Bukan kalau di sini mungkin ada yang masih gadis, menikah itu bukan euforianya menjadi ratu sehari, raja sehari, tidak. Lebih dari itu gitu kan. Dalam Mhm. agama kita, dalam ilmu biologi, karena saya orang biologi, yang Mhm. namanya menikah, perkawinan itu salah satunya adalah reproduksi. Nah, jadi Mhm. kita harus mempersiapkan tuh reproduksi nanti yang endingnya adalah ada kayak keturunan menjadi keturunan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Mhm. Jadi branding tadi saya nyimak, oh berarti akhirnya branding itu terbentuk dengan sendirinya dan value itu bisa terbangun juga sambil jalan walaupun dari awal sudah ada obrolan Iya, ketika sejak ta'aruf. Masya Allah. iya. Jadi monggo mungkin kita buka pertanyaan ya Bun ya Ya, untuk silahkan. saat ini dari teman-teman semua monggo yang ingin bertanya, kita bisa open mic aja langsung ya. Mhm. Oh ya, terima kasih juga kepada Mami Anur ya, sebagai founder dari Ibu Rumah Ibu Rumah Rumah Anak. anak. Saya kebalik-balik nih, mohon maaf. Jadi Mhm. sebagai founder dari Ibu Rumah Anak yang menyelenggarakan acara ini berkolaborasi dengan Motivamam. Terima kasih Mbak Anur. Eh, Mungkin nanti tema ini bisa berkembang gitu ya. Tadi oh ternyata harus dari sejak ta'aruf nih. Nah, kalau kalau Mhm. ini mungkin Motiva Mam, ada mamnya, ibu rumah anak ada ibunya. Nah, mungkin saya kan baru gabung nih. Nah, mungkin target eh, pasar, target jamaah, target pesertanya ibu-ibu. Nah, karena tadi kita melihat, oh ternyata harus dibangun bahkan sejak ta'aruf. Siapa tahu akan melebarkan berbagi manfaat juga kepada para Suami. adik-adik kita di sana gitu yang masih single-single, temanya tentang bagaimana menumbuhkan value tadi sejak sebelum menikah. Ya. Itu kayak penting juga. Kalau yang udah punya anak bujang seperti saya sekarang, nah itu kan bisa diflorkan tuh. Kayak saya tuh obrolannya udah ngomong masalah menantu memang Bun dengan anak laki-laki Wah, saya. sudah jauh sekali. Jadi karena itu tadi Bun. Jadi nah, tadi kan ada tips komunikasi itu, Bun. Ini sambil kita nunggu yang mau bertanya ya. Nanti kalau Ada ada yang mau tadi bertanya udah langsung ada open yang mic. ini ya Ada mau ya? bertanya, Bu. Mana? Bu Coba. Umu siapa Ada tadi? yang ini nggak apa namanya? Rice. Di chat, Bun. Oh, di chat. Oke. Coba di chat kayaknya Coba ada saya tadi. scroll ke bawah. Ya. Eh, Oke. Bu Dwi. Bu Dwi. Oh, oh. Bagaimana nih tips ngobrol dengan anak perempuan baru masuk kuliah ya? Oke. Itu. Langsung saya jawab aja Ya. nggih daripada nanti Nggih. lupa ya. Monggo, Jadi Bun. baik. Jadi kalau kita mau ngobrol sama anak itu kita mesti tahu tipe anak kita itu seperti apa, gitu ya. Tipenya ya. Ada yang sebelum ditanya dia udah ngomong, ada yang dia mesti ditabuh dulu ya, baru dia ngomong gitu ya. Nah, kita tahu anak kita itu modelnya seperti apa. Nah, kalau kita mau ngobrol sama anak, itu kuncinya adalah bukan pada saat dia kondisi emosi tidak baik. Jadi dia mesti dalam kondisi yang nyaman, rileks ya. Karena kalau rileks itu kan kerja otak kan gampang juga diprogram gitu ya. Informasi yang masuk itu bisa diolah gitu. Jadi harus pada saat in the mood ya, moodnya bagus, terus kemudian tipikal anak kita itu seperti apa. Nah, ngobrolnya mau yang apa dulu dong? Ini kan juga kadang-kadang beda ngobrol yang sensitif atau ngobrol sesuatu yang sifatnya untuk kebutuhan keluarga besar gitu kan. Itu kan sangat, berbeda gitu ya pendekatannya gitu ya. Jadi intinya kuncinya adalah kita harus sefrekuensi dulu. Apalagi kalau anak sudah kuliah ini kita jangan memposisikan sebagai orang tua ya yang jaraknya jauh sama dia gitu ya. Yang kita kayak sudah berpengalaman tuh nggak bakalan masuk. Jadi
dia adalah sahabat kita. Dia sudah punya pemikiran sendiri, dia sudah punya argumen sendiri. Nah, kita harus bisa mendengarkan. Jadi akan lebih bagus kalau ditanya dulu dan kita mendengarkan dulu. Jadi jangan cepet-cepet kasih semacam judgement atau kasih semacam apa ya, solusi ya dan seterusnya. Belum tentu yang kita berikan itu belum tentu sesuai kebutuhan dia. Nah, kadang-kadang ngobrol sama anak ini tujuannya apa ya? Tujuannya untuk katarsis atau sekedar membedah emosinya biar dia lega, atau ini butuh solusi, atau ini terkait apa, itu kan harus dipilah-pilah. Jadi bisa di rumah, kadang bisa kita mencari tempat di luar ya, sambil healing-healing karena dia udah kayak sahabat kita ya, mungkin usianya sudah eee, dewasa gitu atau mendekati dewasa, maka pendekatannya pun harus berbeda. Kita perlakukan dia seperti anak yang sudah besar, yang punya pemikiran sendiri, kita dengarkan walaupun ada yang nggak pas, dengerin sampai tuntas dulu, baru kemudian kita merespon. Dan tidak suka biasanya dikritik, disalah-salahin gitu ya. Mungkin dengan bahasa yang harus diubah misalnya, "Oke, kamu tadi punya pikiran begini-begini, alasanmu apa? Kok kamu punya pikiran seperti ini? Alasannya bla 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 bla." Walaupun itu belum benar, mungkin kita bisa kayak apa ya, kita kayak menjelaskan pengalaman kita. Kalau Bunda dulu ada begini begini begini, kalau menurutmu gimana? Lebih ke situ sih dan kita cari pokoknya suasana yang lagi mood, lagi bagus. Jadi kalau dia lagi down, lagi ini, biarlah dia, tenangkan diri dulu, istirahat dulu, kalau kita nemenin kita nggak banyak omong, ya. Kita nggak banyak omong, nggak terlalu banyak ini, tapi kita menemani secara fisik. Kita juga lihat sebenarnya ini kaitannya sama love language ya, bagaimana kita memberikan kasih sayang. Dan bagaimana anak kita itu senang menerima kasih sayang, bentuknya seperti apa. Ada yang tipikalnya senang digandeng, senang ditepuk-tepuk, ada yang senang dihadiahi sesuatu, ada yang quality time bareng, ada yang pelayanan. Nah, itu tuh penting banget untuk pendekatan dalam komunikasi gitu. Ini mungkin seperti itu Bunda. Jadi ya rangkullah dia seperti sahabat kita, cari waktu di mana dia enjoy ya, apalagi kalau kita mau ngasih tahu atau menasihati atau masukin sesuatu, ya gitu. Oke, mungkin kalau belum puas nanti bisa bertanya lagi nggih, Bun. Ya, terima kasih. Atau mungkin Bu Mila mau menambahkan juga boleh ya. Oh, Bu Dwi, matur nuwun sangat, jazakillah khair. Iya Ki, matur nuwun, Bu. Iya, Ya. jadi kalau saya pribadi itu tadi kan karena pendiam ya, Ananda Mhm, pendiam. Ini pengalaman saya. Pengalaman mhm, saya itu kalau kita ingin jadi bestinya anak-anak remaja, mhm, mencari bahan obrolan mereka gitu, kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu kesukaan mereka. Selain dari love language-nya, ya, pemenuhan tangki cinta. Ini anak saya tipenya gimana? Sama idolanya mereka. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi kayak saya perhatiin kesukaan anak-anak saya 3 orang tuh beda-beda gitu. mhm, Bisa dilihat dari apa? Dari tontonan misalnya. Karena sekarang semua serba digital. Nah, jadi kita lihat anak pertama, oh senengnya basket. Walaupun mungkin buat kita ibu ya, aduh kasarnya nggak aku banget nih basket nih gitu. Atau yang hobi game gitu. Aduh, padahal nggak ngerti deh. Karena gini, tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak kita itu kan mereka memang sedang masanya ya punya iya, idola di luar mhm, sana, walaupun secara orang tua sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk mengenalkan idola lain yang mungkin lebih inspiring buat mereka. Tapi ya mereka juga bergaul dan sebagainya. Nggak apa-apa sesekali misalnya ngintip dia lagi kalau nonton YouTube dia nonton apa ya. Kemudian kita kepoin tuh, kita iya, kepoin. Kayak misalnya anak saya yang nomor 3 senang sama Jeremy Pauline misalnya. Saya mmm, tonton itu sampai beberapa, oh ternyata itu kalau anaknya pendiam, kita ngobrol deh, Kak lagi ngapain gitu. Oh gini, oh segini. Terus pura-pura seakan-akan kita tuh, Kak, itu loh Bunda mau nanya, itu Jeremy pokoknya kayak gitu-gitulah. ya, Nah, ya, jadi mereka tuh, kok ibuku asik. Jadi ini pengalaman curhatan teman-temannya anak saya sebenarnya, Bun. mhm, Jadi mhm, anak-anak saya tuh yang nomor 1, mereka cerita gitu, cerita apa namanya, teman-temanku curhat Bu, ibu orang tuanya pada nggak asik. Nah itu tadi, oh ternyata gitu.
Baik, ini juga masih banyak nih Mam yang Ya, ingin tanya nih. oke, baik. Oh Ya, ini Mam Umu Abdurrahman, Mam Dira. Mungkin bisa ini ya, open mic mungkin Mbak Dira atau mau ditulis di sini? ini sudah ada yang nulis ini duluan berarti ya. Oh, Dijawab dulu aja. iya, Tadi Umu Abdurrahman tadi ada di urutan pertama di chat nih, mau bertanya katanya. Oh ini oke. ada nih, udah ada Bun. Umu Abdurrahman. Ya, Ini bagaimana meningkatkan value keluarga yang terkendala komunikasi dengan suami yang berbeda prinsip dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Saya yang cenderung disiplin dan suami yang cenderung membiarkan. Dan hal ini sering memicu konflik yang karena prinsip suami adalah pemimpin, jadi menurut beliau suami adalah pemimpin, jadi seorang istri harus ikut apa kata suami. Mungkin begitu ya. Oke, prinsipnya memang suami itu pemimpin, tetapi dalam pengasuhan itu tetap ada ilmunya gitu ya. Makanya parenting itu kan bukan hanya ke ibu tapi ke bapak juga gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, Bunda Umu Abdurrahman ini punya konsep atau sesuatu yang berdasar ya. Kenapa kok memberikan disiplin, kenapa harus seperti ini dan seterusnya. Kalau punya data itu yang digunakan untuk bersama-sama suami saling apa ya, take and give informasi gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya parenting itu kan, pembelajaran seumur hidup gitu ya. Bukan semata-mata suami saya yang memimpin, kadang suami belajar dari istri, kadang istri belajar dari suami, kadang suami istri belajar bareng gitu ya. Makanya ada suami istri yang menghadiri pelatihan bareng, parenting bareng, itu bagus. Nah, kendala-kendala seperti ini, kendala komunikasi ini kan sebenarnya ya mungkin suami punya value yang berbeda gitu ya, bahwa aku pemimpin jadi seolah-olah semuanya harus ikut gitu ya. Padahal menjelaskan tentang satu konsep yang benar itu bukan berarti istri itu tidak ikut suami. Justru yang diinginkan oleh istri ini adalah untuk kebaikan keluarga dan untuk kebaikan anak gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya cenderung seperti ini, nanti dampaknya apa? Itu kan ilmunya ada. Itu yang disampaikan kepada suami. Ya, kalau misalnya dengan cara seperti ini pun masih tetap susah gitu ya, ajak sekali-sekali suami untuk ikut parenting gitu ya. Karena pengalaman saya waktu ngisi parenting itu, ayah yang pada jarang ikut, itu begitu ikut itu dia langsung, "Oh begitu toh, saya baru tahu." Jadi mereka cenderung tidak belajar ya, tidak belajar dan cenderung membawa kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya dulu. Itu yang dilakukan untuk, mengasuh anak. Padahal kondisi zaman sudah berbeda, padahal kondisi, ilmunya sudah berbeda gitu ya. Jadi kasihan ini istri kalau harus terbentur dengan pola-pola yang seperti itu. Gitu ya Bunda Umu Abdurrahman, Umi ya. Jadi silahkan berbicara dengan data, ajak suami untuk diskusi, kalau diskusi itu harus kepala dingin gitu ya, dan katakan bahwa ini semua untuk kebaikan anak. Jadi ada resiko-resiko di mana pola asuh yang cenderung membiarkan itu seperti apa, terus disiplin yang diterapkan oleh, Umu ini seperti apa, sehingga dicari jalan tengah yang benar itu seperti apa. Jadi jangan pendapatnya Umu yang, Bunda yang dipakai, tetapi ini ada dasarnya loh, ada ilmunya loh, bukan pendapat saya, gitu. Saya kira laki-laki biasanya logis ya, logis, jadi kalau ada dasar seperti itu, oke. Tapi kalau tipikalnya memang agak otoriter atau nggak mau tahu, nggak mau belajar, ya memang itu tantangan, itu ladang pahalanya Umu Abdurrahman ya. Supaya apa, ya begitu menghadapi sesuatu yang keras ya mohon dilembutkan oleh Allah gitu aja. Gitu ya Bunda ya. Oke. baik, Masya Allah, terima kasih Bunda. Tadi Nggih, berarti kita, nah tadi tuh ada, ini sekedar nambahin, ini sebenarnya semua ada, saya dapat semua tuh di Albiru. Jadi oke. kayak misalnya, ini banyak curhatan para ibu nih ke saya juga Mhm, termasuk, mhm, mhm. idealnya memang suami istri ikut parenting belajar Yes, bareng Bun. yes, Karena ini menanamkan value bareng-bareng. Tapi betul. banyak sekali para bapak-bapak alasannya macam-macam yang Mhm. susah untuk digeret dibawa Ya, ikut ya, acara parenting ya, karena ya. mungkin merasa udah sibuk kerja, Mhm, apalah itu kamu aja. Nah, mhm, eh kalau saya dulu saya pribadi ketika saya karena tadi ya mulai dari taaruf bahwa
ini kamu visi misi apa, kemudian saya kasih tahu kita harus Ya. bareng-bareng. Nah, Mm-mm. kemudian setelah punya anak ada parenting, saya ajak beliau kan kamu aja deh, saya jaga Mm-mm. anak. Nah, itu Mm-mm. ada deal-dealan dulu di awal tuh. Yang Ya. berangkat siapa? Ya. Saya atau kamu? Ketika udah kamu aja yang berangkat, kita deal dulu, deal dulu. Nanti oke, saya yang berangkat. Tapi nanti kalau dapat ilmunya, saya sharing, kita harus bareng-bareng gitu kan. Nah, Ya. jadi itu. Jadi terus ada lagi Oleh-olehnya itu nah, harus ada gitu ya. Jadi misalnya ada siapapun materi yang nanti di-share ke berangkat. suami supaya dibaca gitu. Dan itu kalau belum terjadi ya sekarang segera saja dibuat rules-nya gitu kan. Buat Jadi rules-nya belum terlambat gitu. Bilang aja suaminya dirayu gini, Abi pengen enggak kita bareng-bareng membina keluarga masuk surganya bareng-bareng. Ini ladang amal loh gitu ya. Jadi kalau cuma buat ibunya aja yang harus melakukan sesuatu pasti berat. Tapi kalau bersama-sama kan jadi kuat juga gitu. Anak juga nggak bingung gitu. Oh ternyata Umi dan Abi satu frekuensi gitu. Enak kan gitu. Nah ini yang harus dibangun dan dibicarakan sesegera mungkin. Kalau belum ya, kalau sudah ya tinggal dikuatkan lagi di maintenance saja. Ya, oke. Lanjut ya. Siapa lagi nih Bunda Mila? dari Bunda Ida Nayu, ini pertanyaannya ada di chat. Mm-mm. Bagaimana indikator value itu sudah hidup dalam Oh ya, keluarga? Apakah oke. seperti keluarga Momila ada Mm-mm. branding dari, oh ya, Mm-mm. indikatornya tuh udah Oke. berjalan tuh value Ya. yang ditanamkan. Oke. Oke, indikatornya kalau value itu sudah berjalan kan berarti sudah menjadi kebiasaan ya, menjadi karakter keluarga itu. Berarti sesuatu berjalan dengan lancar ya, dan itu memang hasilnya akan mudah dilihat oleh orang lain memang gitu ya. Kayak misalnya anak-anak kita datang ke rumah saudara, ternyata di sana mereka habis makan itu membereskan, kemudian mencuci piring sendiri gitu ya. Oh ternyata ini sudah jadi value di rumah bahwa mereka harus bertanggung jawab dengan piring masing-masing gitu ya. Itu sepele tetapi ketika ada di tempat orang kemudian bisa dilihat gitu. Nah, cara melihat apakah itu sudah hidup atau belum ya berarti itu sudah menjadi kebiasaan yang berjalan, menjadi habit yang smooth gitu ya, yang lancar atau masih ada benturan-benturan, masih ada kadang-kadang, pihak A begini, pihak B begini, ayah begini, ibu begini, anak begini. Nah, itu berarti value-nya belum. Tapi kalau semuanya sudah sefrekuensi, sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan, yang dimaui oleh keluarga itu, ya berarti itu sudah hidup. Apakah harus menjadi semacam brand? Tidak harus gitu, tapi branding itu kadang ditangkap oleh orang lain yang menilai gitu ya, dan itu kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Jadi kalau mereka melihat, oh karakternya keluarganya Bunda Mila tuh begini, wah kompak naik gunung, apa anaknya laki-laki semua jadi pendidikannya tuh manly banget gitu ya. Dan mereka apa ya, kayaknya enjoy gitu, bla bla bla, komunikasi lancar, ibunya cantik sendiri, anak-anaknya dekat sama ibunya ya, suaminya juga romantis. Itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Lepas dari banyak hal juga yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain ya prosesnya gitu ya. Nah, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, jadi habit, ya berarti anggota keluarga itu melakukannya sudah bukan sesuatu yang berat gitu ya. Yang terpaksa itu sudah menjadi kebiasaan. Intinya seperti itu Bu kalau dikatakan sudah hidup gitu ya. Jadi indikatornya yang dilakukan, yang terjadi itu sudah sefrekuensi antara suami, istri, anak sehingga tidak banyak konflik, benturan-benturan dan semua melakukannya dengan enjoy gitu. Dan kita semua ini sebetulnya masih terus berjalan belajar seumur hidup ya, sampai nanti maut menjemput kita belajar terus. Jadi tidak ada keluarga yang sekarang ini sudah bagus terus berhenti, nggak bisa. Karena manusia itu dinamis banget ya. Jadi nanti anak-anak kita pun tidak akan seusia itu, mereka akan jadi orang dewasa, yang dewasa akan menjadi tua gitu kan. Jadi tidak ada yang berhenti belajar. Jadi tetaplah value itu kita pupuk gitu ya, atau mungkin kita tambah lagi yang dulunya belum bisa dimiliki, kemudian ditambah lagi, begitu. Terima kasih Bu Ida Nayu atau Mbak Baik, ini ya. Ya, Mbak oke, Mami. ya.
Monggo Baik. ada lagi mungkin yang mau bertanya open mic, mungkin bisa raise hand dulu ya. Tadi kayaknya ada yang bertanya tapi mic-nya kecil ya suaranya. Hmm, Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Atau Mam Eva ingin menambahkan, Mam? Silahkan, monggo. Bagi yang punya ide atau punya pengalaman bisa sharing di sini loh. Saya tidak merasa sebagai pembicara ini. Saya belajar juga dari mami-mami yang lain. Monggo silahkan. Ada Biar banyak. salah satu ini nih, the tips dari mm, guru kita di Albiru nih, Mam Eva. Kalau Mam Eva ingat Hmm. Ya, bagaimana silahkan Bu cara Eva. cara untuk membawa atau mengajak suami ikut parenting. Jadi ada dua hal menurut bapak-bapak nih, para guru kita yang bapak-bapak. Ada dua hal yang tidak bisa digores pada diri laki-laki. Itu Mhm. Abah Lili tuh. Jadi yang pertama adalah apa namanya kekoamannya, Ya, harga dirinya dalam ya, urusan koamnya, sama ya, harga diri dalam urusan mohon maaf kemaluan gitu. Ya, ya, jadi ya, urusan itu karena ya, tugas istri itu memang itu. Nah, ya. jadi kalau misalnya ibu-ibu mau ngajak suami, jadi kita tuh nggak bisa datang dari seminar nih kayak malam ini kita dapat ilmu dari Bunda Nur gitu, habis itu langsung duduk, misal Abi Bapak sini. Tadi aku dapat nggak bisa gitu, nggak bisa Wah, gitu. mental itu langsung mental. Langsung nggak itu karena sunatullahnya mereka Ya, koam nggak nggak bisa bisa. dia diajarin nggak bisa. Jadi kalau kata Abah Lili waktu itu yang saya inget banget karena saya anak cowok semua nih, jadi bangkitkan koamnya bapak-bapak. Jadi ini kita dapat tadi, oh ternyata meningkatkan value itu harus begini begini begini. Di saat yang tenang, di saat mood suami bagus gitu, kalau Abah mengatakan penuhi dulu tuh kebutuhan beliau dalam urusan perut dan di bawah perut itu kondisi sedang bagus. Nah, baru masuk tuh mau ngajuin tambahan uang belanja juga bisa tuh di situ. Jadi termasuk dalam mendelegasikan hasil-hasil yang kita ikuti di dunia parenting. Jadi tapi jangan langsung tadi materi aku kemarin ikut ini nggak usah. Langsung aja misalnya gini, Abi, Bapak, Ayah, ini kita anak-anak udah besar ya gitu. Ya nggak apa-apa basa-basi dulu. Anak-anak udah besar. Kemarin ini Bridging, loh, bridging, pakai jembatan. pakai ini dulu. Anak, kemarin Mas ini loh Bi, kemarin nih gini loh gitu. Bibi pengen deh kita tuh ini yuk kapan-kapan ngobrol gitu. Misalnya kita nih pengen apa nih value kan judulnya. Kita kepengen ini ya, kayaknya kita bikin apa gitu di keluarga kita. Misalnya anak-anak udah besar. Menurut Abi gimana? Nah jadi gitu. Jadi menurut Ya, kata supaya Abah, powernya dia jadi diakui. kita bangkitkan koamnya beliau, kita udah tahu jawabannya sebenarnya meningkatkan value seperti itu, tapi digali koamnya dia menurut Abi gimana. Nah, beliau tuh mengeluarkan pendapat, oh boleh boleh Mi, mungkin gini gini. Nah, jadi jangan kata Bunda Nong begini loh Bi, nggak bisa Berarti yang dulu mental. salah. Nah, Wah, itu mawet mental, semua, udah hilang semua itu. mental. Jadi gitu. Jadi penuhi dulu kebutuhan pasangan urusan perut dan di bawah perut. Nah, itu lagi mood terbagus kemudian masuk dengan menggali koamnya beliau gitu terkait tema yang kita mau bangun. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bun di Ya, chat. Bagaimana oke. apakah value keluarga itu selaras dengan kurikulum keluarga Bun? Nah, gimana tuh Bun? Ya, value keluarga selaras iyalah gitu ya, yang ya itu sebenarnya value itu kan sesuatu yang ingin produk produk dari keluarga itu apa sih gitu, yang itu kemudian muncul di dari sisi adabnya, ilmunya, perilakunya, itu kan value gitu ya. Nah, kurikulum keluarga itu adalah sesuatu yang akan dicapai ya, kalau kalau di sekolahan kan itu yang akan dipelajari itu seperti ini loh kerangkanya gitu kan, materinya ini. Nah, value itu adalah sesuatu yang dipelajari berdasarkan kurikulum itu yang kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya karakter gitu kan, yang sifatnya sudah, mengkristal, yang membuat orang-orang di dalam keluarga itu punya satu produk yang sama gitu loh. Yang sama, yang selaras, seiring sejalan, yang kemudian ya kalau misalnya itu tercapai menjadi baik, itu adalah prestasi keluarga gitu.
Ya, jadi value itu yang kemudian akan membentuk perilaku, membentuk sikap, membentuk pemikiran, ya. Iya, kalau misalnya value-nya terkait dengan uang hemat gitu ya. Nah, terus nanti perilakunya hemat itu pelit gitu ya. Misalnya gitu. Jadi seluruh keluarga kalau masalah uang itu wah jelimet misalnya gitu. Bisa aja begitu, tapi kalau berkaitan dengan kurikulum ya mungkin mirip ya, karena kurikulum itu sesuatu yang akan dibahas, diselesaikan. Nah, produknya adalah value nanti, hasilnya adalah terjadi, pengkristalan ya, pilihan dari keluarga itu apa, yang akan dicapai apa. Oh, tentang tadi, bagaimana berkasih sayang, kejujuran, kerjasama, bagaimana beribadahnya, bla bla bla, dan seterusnya, yang itu sifatnya unik. Gitu ya, unik karena setiap keluarga itu beda-beda. Tidak bisa keluarga Bumila yang naik gunung diterapkan ke keluarga saya yang banyak mager. Ya, jadi, keluarga saya itu senengnya adalah makan, masak dan makan ya. Jadi prestasi seorang mami di mata mungkin suami dan anak-anak saya adalah masak yang enak gitu ya, dan mereka ternyata ketika makan itu ingat dengan masakan saya. Misalnya suami saya pergi keluar kota, makan sambal matah di Bali. Nah, dia langsung, "Kok sampai Bali pun tetap sambal matahnya enak buatanmu ya, Ma?" Gitu loh. Ya itu Wah, kenapa? Karena sangat yang baik. nyantol itu gitu ya. Ya, 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 ya. Kita kita senang seperti itu. Terus kemudian yang lain-lainnya ya ada banyak gitu ya. Tetapi ada ciri khas dari setiap keluarga dan itu tidak harus sama. Tetapi kita juga bisa belajar dari keluarga lain untuk punya value ya. Dan cara membentuknya kita juga bisa belajar dari keluarga lain. Tentu saja ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi anggota keluarga gitu ya. Jadi ada yang tadi pembelajar, yang cepat, ada yang mau diajak berubah, ada yang sulit, ada yang status quo, pokoknya aku kayak gini, orang lain terserah, I don't care gitu ya. Nah, dan seterusnya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada Mbak atau Ibu Amirotun Nafisah. Oke, raise hand, monggo silahkan. Ih, Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum menikah. Belum menikah. Masya Allah, Ih, nah kan ada Masya Allah, single, keren. single lillah, single Ya, lillah nih. izin bertanya Ibu, Ya. kalau misalnya gimana ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu dari keluarga yang kami itu emang ibu sama bapak itu mungkin kurang ya dalam berkomunikasinya kayak gitu. Nah, jadi ya alhamdulillahnya saya nggak tahu sih saya merasa terkondisikan kayak gitu, tapi adik-adik saya tidak terkondisikan, terutama yang cowok kayak gitu. Nah, ketika saya ngomong sama adik yang cowok itu susah banget buat buat apa ya, buat masuk ke dia tadi. Terus ibu juga, bapak juga kayak gitu. Mungkin adik juga ngelihat dari orang tua tuh mungkin nggak ini ya, nggak menunjukkan keteladanan sih sepertinya. Kayak misal eh, sholat kayak gitu ya. Tapi bapak sendiri aja nggak sholat ya gitu ya. Bisa sholat ke masjid kayak gitu. Terus bangun subuh dan lain sebagainya. Padahal kan ya mungkin bapak saya juga punya alasan ya, baru pulang kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Jadi pasti capek kan, mungkin subuhnya kesiangan kayak gitu. Tapi kan kalau adik kan enggak ya. Nah, terus habis itu biasanya ya mungkin dari ibu juga apa ya udah terlampau capek juga kan ngurusin anak-anak. Terus akhirnya ketika ngobrol atau meminta adik itu mungkin agak marah dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang di usianya yang udah 19 tahun itu apa ya susah banget dimasukinnya kayak gitu. Pun saya kan di Jogja. Nah, mereka keluarga saya tuh di Sumatera. Jadi kayak saya pun jarang untuk berkomunikasi ke adik. Dulu pas dia SMK karena kita di jurusan yang sama SMK jadi kayak masih sering buat nanya-nanyain tugas itu kayak gimana kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah komunikasinya terjalin di situ. Nah, tapi sekarang dia sudah tidak 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 sekolah lagi jadi komunikasi kami udah
Ya biasa aja karena emang nggak ada kepentingan lagi kayaknya buat Mm-mm, bertanya sesuatu gitu. mm-mm. Dan kalau mau diarahkan tuh ya Allah susah banget. Rasanya seperti itu, kayak gitu. Iya. Nah terus tadi barusan dapat laporan dari adik yang paling kecil bilang sekarang abang tuh berubah gitu. Kayak Mm-mm. misal sekarang dia jogging apa ya celananya pendek padahal dulu masih pakai legging celana pendek tapi pakai legging. Gak tahu sekarang berubah banget kalau dibilangin itu susah kayak gitu. Jadi saya bingung ya, dengan kondisi keluarga yang nggak ngobrol terus Mm-mm. Mm-mm. masuknya dari mana ya Bu gitu karena kayak saya sendiri gengsi buat ah, buat memulai itu di keluarga gitu. Begitu sih Bu. Oke. Ya, Terima ya, ya. kasih. Ini ada kesempatan jihad sebenarnya ya. Jadi menyelamatkan biduk keluarga gitu kan. Jadi kalau yang dapat ilmu duluan adalah siapa Mbak tadi namanya? Lupa. Amiratun Nafisah. Nah, Mbak Nafisah yang dapat ilmu duluan, Mbak Nafisah dong yang membagikan gitu ya. Mungkin momennya tidak harus dengan momen yang serius gitu ya, tapi ada pendekatan satu demi satu dulu gitu. Kira-kira dari keluarga itu siapa ya yang bisa diajak untuk ngobrol biasa dulu gitu ya. Jadi pelan-pelan satu-satu gitu ya. Terus kalau yang untuk adik itu mungkin tidak langsung mengarahkan kepengen adik ini berubah gitu ya, tetapi ada kedekatan dulu dibangun. Kalau di dalam komunikasi itu ada passing and leading gitu ya. Jadi mesti Mbak Nafisah ini tahu yang disukai oleh adik ini yang membuat nyaman ketika ngobrol bersama apa gitu ya. Terus mulailah dari situ. Kalau misalnya belum ketemu ya pakailah itu WA atau apapun itu, tapi WA-nya Mbak Nafisah itu bukan sesuatu yang malah justru bikin adik itu jengah atau nggak suka gitu ya, tapi sesuatu yang bikin dia merasa, oh ternyata di keluarga itu nggak semua kayak gini ya, nggak semua susah untuk ngobrol, tapi ternyata Mbak sekarang setelah ke sini, setelah ke Jogja dan seterusnya berubah gitu ya, Mbak bisa ini bisa itu gitu. Jadi kalau ke adik itu apalagi di usia segitu ya 19 tahun ya, itu nggak bisa kalau langsung kayak pengen diintervensi diubah, tapi PR-nya adalah bagaimana membangun kedekatan dulu secara emosional dengan cara kayak Mbak Nafisa ini nyamain frekuensi dengan adik dulu. Kalau sudah dekat, kalau sudah enak, nanti mau dimasuki diajak kayak gimana pun tuh akan enak gitu ya. Jadi kayak orang itu loh, apa seller gitu ya. Dia mendekati konsumen itu kan kalau belum enak dengan konsumennya kan nggak bakalan konsumennya mau beli gitu kan. Nah, itu juga PR-nya seperti itu. Jadi bangun kedekatan secara emosional seolah-olah kita setara gitu ya. Nah, nanti kalau sudah nyaman, pembicaraan itu semakin banyak, semakin lebar baru menuju ke sana. Nah, tentang keluarga besar, Mbak Nafisa sudah ada ilmunya. Ayo sampaikan pelan-pelan, walaupun mungkin hasilnya tidak tahu, tetapi didekati satu demi satu gitu. Yang merekatkan justru Mbak Nafisa sendiri, misalnya punya ide-ide ngumpul atau ngapain gitu ya, yang kemudian di situ keluarga itu bisa bareng-bareng. Kalau bisa nanti HP jangan dipakai dulu kalau pas bareng, tapi ayo ngobrol bareng-bareng. Udah lama loh kita nggak ngobrol. Ibu gimana, Bapak gimana, dan seterusnya. Sebatas ikhtiar seperti itu, sambil terus didoakan. Karena yang membuka hati itu kan Allah ya. Dan juga soal ayah seperti itu tadi yang belum ke masjid atau masih capek begini begitu dan kemudian berpengaruh kepada yang lain, itu sebagian diserahkan sama Allah, tapi yang Mbak Nafisah bisa segera dilakukan. Nggak usah gengsi, karena ini sedang menyelamatkan keluarga gitu ya. Karena kalau tidak ada yang memulai, siapa lagi coba? Karena yang lainnya mungkin tidak menimba ilmu, dan Mbak Nafisah yang menimba ilmu. Begitu ya Mbak ya. Jadi kalau ke adik tadi, bangun komunikasi, cari yang bikin adik nyaman dulu. Jangan terus segera pengen mengisi itu semua gitu dan membuat adik berubah gitu ya. Itu justru akan semakin menjauh biasanya. Ya, itu. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Jadi Mbak Amiratun Nafisa, single lillah di sini. Di antara mamis ini. Ya. Sama sih kalau boleh saya kasih ini Mbak Amiratun. Ya gengsinya di ini dulu. Di hold dulu. Kemudian nanti kita sama seperti yang saya treatment ke anak-anak saya, Mbak. Dia laki-laki kan tadi ya.
Nah, jadi Mbak Amiratun cari tahu kesukaan adik, kan usia 19 tahun tuh ya, seusia anak saya tuh. Nah, jadi cari tahu kesukaannya dia bisa dengan ini, bisa dengan lihat sosmednya. Kadang-kadang kan gitu ya anak sekarang tuh. Dia sosmednya apa atau dari feed sih, kalau misalnya kita bisa ini ke feednya dia feednya apa. Nah, kalau kata salah satu band di Indonesia itu sentulnya dia tepat di hatinya. Nah, jadi dari situ aja dibawa asik aja, magernya di hold karena ya kita punya responsibility juga ya gitu. Orang kita nggak bisa maksa orang. Nah, saya pernah nih, saya pernah ada ngomongan gini juga dari guru kita juga. Ketika misalnya tentang luka pengasuhan sih waktu itu. Jadi ketika kita merasa orang tua kita tuh begini begitu. Terus kita udahlah saya begini kan karena orang tua saya begini. Nah, mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kita menyalahkan orang tua dan membuat itu kita terkubang dalam pola pengasuhan yang luka itu gitu. Kita udah belajar ya udah kita bangkit, kita maafkan. Nah, kemudian kita nggak mungkin kan nyeret orang tua kita, ayo sini ikut parenting, Umi Abi nih, adik berubah nih, nggak bisa. Jadi kita yang sudah belajar dulu seperti Bunda Nong sampaikan, kita belajar dulu nih, dapat dulu ilmunya pelan-pelan. Mulai dari adik dulu mungkin ya, ditanya kabarnya. Mungkin buat adiknya mungkin, ih apa nih tumben banget sih nanya-nanya gitu loh. Tapi yang namanya Kasih manusia hadiah dulu mungkin ya yang bisa. dibutuhkan adik gitu kan. Nah, bisa. Jadi, Kirim-kirimin gitu ya. Nah, itu perhatiannya tuh. yang bikin dia, kok ada ya yang memperhatikan kebutuhan saya gitu. Dari kesukaannya ya Bun ya. Jadi Mm-mm. kita bisa. Nah, kemudian ada lagi nggak nih pertanyaannya ya? Oh iya, kita jangan tergesa-gesa kepengen mengubah orang lain ya. Karena kalau kita sangat bernafsu mengubah orang lain, itu yang terjadi justru sebaliknya. Kita harus benar-benar smooth ya, landai gitu ya, semeleh gitu, bahasa Jawanya itu pasrah, tetapi ikhtiar kita nyata gitu. Karena kadang hidayah itu milik Allah ya. Mau diberikan kepada siapa kita nggak tahu, termasuk mau yang digerakkan hatinya siapa dulu kita juga nggak tahu. Jadi kita sebatas sebagai penyampai, pengajak, dan itu rileks lillahi ta'ala. Jadi jangan sambil emosi gitu ya. Oke. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa raise hand. Kita sampai jam 9 sih jadwalnya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin nanti kita bisa tutup. Tapi sebelumnya nanti mohon izin kita berfoto sebentar ya, Bunda Nong ya. Ya. Untuk ini ya. Jadi mungkin kayaknya nggak ada lagi ya ini. Udah pada beberapa pamit. Kita Ya, mungkin ngomong. Karena jamnya selalu saya nawarin habis Isya. ya, karena kita memang enaknya malam karena udah Iya, selesai ya Bun ya iya ininya. benar. Kalau Aktivitasnya. siang susah. Jadi baik untuk acara malam ini mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin sedikit kita apa? Oh ini ada yang menanya lagi nih Bunda Amiratun sekali lagi ya Bunda Nong ya. Ya, boleh. Mbak Amiratun boleh monggo satu pertanyaan lagi ya. Setelah itu kita close. Monggo Mbak Amiratun. Iya, Bu. Bismillah. Oh iya, Ibu, saya izin menyampaikan salam dari Bu Yuli Haryanti buat Bu Siti Nurfatmah. Bu Yuli Haryanti. Iya, itu guru saya di Bintan. Oh, iya salam ya. Insya Allah. Waalaikumsalam Gitu. wabarakatuh. Terus Bu, saya Ya, sehat selalu buat beliau dan amin, keluarga. amin ya Allah. Pertanyaannya Bu, jadinya Ya. tuh saya tuh mikir-mikir Bu, astagfirullah, mikir-mikir mau nikah nih, tapi di keluarga masih ada ya problem seperti itu kayak gitu. Ya. Gimana biar apakah saya harus menyelesaikan yang di rumah dulu atau gak apa-apa sambil jalan? Tapi kan kepikiran juga ya Bu. Nggak tahu Bu gimana Bu, bagus ya Bu. Astagfirullah. Sambil jalan saja ya Mbak Nafisah, ambil peran sebisanya secukupnya karena menikah dengan itu berbeda. Cuman nanti kepada calon suami harus disampaikan gitu ya kondisinya ya supaya dia tidak salah duga, misalnya kok ini keluarganya pada diem-diem kurang perhatian atau ada kondisi-kondisi yang ini, bilang aja bahwa ini sedang apa dalam proses ya, aku pengen
pengen mengajak, pengen bareng-bareng memperbaiki. Nah, misalnya diberikan jodoh kepada beliau ini gitu ya, apakah bisa gitu nanti terlibat di dalam proses ini, itu termasuk dimasukkan dalam visi misi sih, selain visi misi untuk keluarga sendiri gitu. Gitu Mbak Amiratun. Ya, demikian Mbak Miratun. Jadi jangan takut, jangan mager. Ya, Kalau memang udah siap menikah, semangat menikah. menikah. Didoakan dapat pasangan yang bisa membimbing, termasuk membantu Ya. membimbing keluarganya Nah, Mbak Amiratun oke. juga, Ya. gitu ya. Baik, mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Masya Allah, tema malam ini luar biasa. Semoga kita nanti bisa mendapatkan manfaat dan kemudian bisa menerapkan bagaimana nih tidak ada kata terlambat untuk bisa menanamkan nilai-nilai dalam keluarga kita. Nah, sedikit tadi saya mengambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bunda Nong adalah bahwa yang namanya value itu dibangun sejak sekarang. Sejak sekarang karena ya tergantung kondisi masing-masing. Mau yang belum menikah dari belum menikah, yang sudah menikah, yang sudah pokoknya ketika dapat insight itu yuk dibangun sekarang. Kemudian adanya value ini itu butuh kerjasama antara ayah dan ibu. Dan itu butuh dikomunikasikan kepada anak-anak dan dieksekusikan. Dan penanaman value itu yang penting adalah role model dari orang tua. Itu tuh sangat penting banget. Saya dapat dari Agim juga tuh insight itu role model banget. Orang tua harus mencontohkan. Oke, nah jadi itu ya. Kemudian ini dari panitia dari Ibu Rumah Anak dan Motivamam nih menggelar challenge selama Ramadan nih Bunda Nung. Jadi kita ada challenge ya, itu bisa dilihat juga nanti di Instagramnya Ibu Rumah Anak dan Motivamam ya. Untuk menguatkan value keluarga nih selama Ramadan dengan dialog bersama. Nah, itu ada syarat dan ketentuan ya bisa dibaca nanti di Instagramnya untuk memfollow akun Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Kemudian menceritakan pengalaman penguatan value keluarga dengan dialog bersama selama Ramadan. Kemudian di tag akun Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Jadi nih materi malam ini kita pelan-pelan eksekusi gitu kan ya. Bagian mana dulu nih yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Mungkin mulai dari komunikasi dulu dengan pasangan mungkin ya gitu kan. Kemudian udah sampai mana. Jadi pengalaman selama ibu-ibu di sini, mamis di sini berusaha untuk menanamkan value itu diceritakan gitu ya di Instagram, di sosmednya. Kemudian di tag gitu ya ke akun Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Kemudian ada hashtagnya nanti di cerita yang akan dibagikan itu dengan hashtag value keluargaku dan hebat, serta cerita baik Ramadan. Niatkan kita menulis pengalaman itu untuk kebaikan ya. Dan mengajak teman-teman lain untuk bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan malam ini. Nah itu ya, jadi bisa diceritakan setiap hari selama Ramadan. Ya, jadi selama Ramadan berarti 30 hari nih ya, Ramadan. Pokoknya menulis ya pengalaman-pengalaman dalam mencoba untuk mengaplikasikan value-value dalam keluarga ini gitu ya. Nanti bisa selengkapnya bisa dilihat di sosial media dari Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Baik, Masya Allah, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Nong, Bunda Siti Nurfatma atas ilmu yang dibagikan malam Barakallah. ini. Masya Allah, juga kepada penyelenggara ya dari Ibu Rumah Anak. Di sini ada Mbak Nur ya dari Ibu Rumah Anak. Bunda Nong juga termasuk di dalamnya ya. Kemudian ada Mbak Eva dari Motivamam beserta pengurus-pengurus Ibu Rumah Anak dan Motivamam yang hadir malam ini. Juga kepada peserta semuanya di sini yang sudah berkenan untuk kita berdiskusi, sama-sama belajar gitu ya. Semoga membawa kebaikan, bekal untuk kita menjalankan Ramadan ke depan lebih berwarna nih dengan adanya tema ini dan challenge ini. Masya Allah, kita ketemu lagi ya di tema selanjutnya. Ditunggu nih kolaborasinya lagi antara Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Kayaknya dapat dari diskusi ini tuh banyak insight nih Mbak Eva dan Mbak Nur. Tema apa lagi nih kira-kira yang bakal digali? Kalau saya dapat banyak tadi, wah ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita berfoto dulu sebentar ya. Yang ini siapa tadi yang memfotokan? Oke, apa aba-aba ya Mbak Eva ya? Oh, mungkin open camera dulu.
Dikasih aba-abanya mungkin ya. Yang ngeset siapa Mbak Mila? Mbak Eva deh, Mbak Eva. Belum pernah nih pakai laptop yang ini. Mbak Nanti Nisa, coba Mbak Nisa. Oh, Mbak Nisa. Mbak Oh Nisa ya, ya. oke. Oke. Iya, saya kasih aba-aba ya. Udah semua yang mau buka kamera. Satu, dua, tiga. Mungkin ya itu kali udah cukup ya. Ya, oke, siap. Karena tadi banyak yang udah live beberapa ya. Baik, itu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat apa namanya challenge-nya di sosial media Ibu Rumah Anak dan Motivamam. Detail teknisnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bunda Nung, Ibu Siti Nur Makasih Fatma atas ilmunya malam ini yang luar biasa. dari Mbak Juga Anum kepada dan tim dari Iya. Motivamam, Bu Eva, dan teman-teman semua semangat belajar. Oke. Baik, itu aja. Mungkin ada closing statement-nya Bun dari Bunda Nung terakhir. Baik, terima kasih untuk yang terakhir kali. Sekali lagi kita ini sekarang sedang berjuang untuk menyelamatkan keluarga, ya. Dimulai dari keluarga kita masing-masing, dan ini sudah terhitung jihad ya, karena banyak hal yang menjadi apa ya, tantangan, hambatan ya, dan sebagainya di zaman ini itu luar biasa akhir zaman. Jadi sedikit ataupun banyak ilmu yang kita miliki, mari kita segera amalkan. Dan kita bisa menolong keluarga kita minimal ya. Kemudian nanti kita bisa lebarkan ke saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat itu. Ya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik. Masya Allah, terima kasih Bunda Nung sekali lagi. Terima kasih kembali lagi kepada penyelenggara Ibu Rumah Anak dan Motivamam, juga kepada peserta malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya juga berterima kasih dan mohon maaf selaku moderator jika mungkin ada salah-salah dalam ucapan dan membawa acara ini. Sekali lagi terima kasih, mohon pamit. Kita tutup